dan saat ini sedang merintis untuk gerakan Islam Damaikan Indonesia. Kepada Bapak Diki dan seluruh narasumber, kami persilahkan untuk tampil ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Robis lolisot sirli amri waludatan bilisani waludatan bilisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Rektor Profesor Dr. Muhair Pekana SMM, yang saya hormati para wakil rektor, para dekan dan segenap sivitas akademika Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan, yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz sejuta umat, Al Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LC DISE PhD, yang saya hormati Profesor di atas Profesor Alam Semesta, yang pernah mengotori neuron di otak saya menjadi aktivis mahasiswa. Dialah Mr. Rocky Gerung. Yang saya hormati para tamu undangan, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para ibu-ibu aspirasi dan ibu-ibu pengajian yang telah mendukung konsumsi kita pada hari ini, para mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati, ya, baik yang hadir di gedung ini maupun yang mengikuti daring, yang saya hormati, yang sedang duduk di Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua peristiwa besar sejak diperingatinya 17 Agustus beberapa hari yang lalu. Berita besar itu adalah, pertama, seorang pengamen cilik yang berhasil menggoyang istana yang namanya Farel. Ya, ini cuplikannya. Mulai besok Anda tidak boleh lagi mengupload lagu tadi karena sudah dilindungi oleh HAM, sudah punya haki. Jadi siapa yang mengedarkan video ini maka dikenakan bayaran. Ya, kalau Anda lihat joget-joget para menteri tadi, begitu bahagianya mereka sampai lupa bahwa utang negara 7.000 triliun belum selesai. Ya, oke. Ya. Itu adalah peristiwa besar yang terjadi pertama kali. Peristiwa besar yang kedua adalah terjadi hari ini, adalah mempertemukan Profesor Akal Sehat. Mana dia Profesor Akal Sehat? Nah, ini dia. Kita mempertemukan Profesor Akal Sehat dengan Ustadz Akal Sehat.
masih punya pikiran sehat. Ya, karena saya sudah menawarkan beberapa kampus untuk panggung beliau. Semua rektor mengatakan, waduh, ini soalnya kedua pembicara ini sensitif, katanya. Mereka menolak saya. Saya bilang, rupanya rektor-rektor itu berpikir kedua beliau-beliau ini seperti seafood. Kalau masuk ke dalam kampus, maka rektor dan para desan-desainnya itu akan alergi gatal-gatal kalau kata mereka. Ya, tapi saya pikir mungkin mereka sedang belajar berdemokrasi. Tapi kita hari ini di kampus ini sudah menjalankan demokrasi. Ada lagi. Kalau Anda lihat gambar flyer tadi, ya, ada yang protes. Anak saya protes, tapi yang paling menjengkelkan tuh anggota dewan di salah satu di Sumatera. Dia bilang begini, Bang, kalau Ustadz Somad aku kenal, Bang. Dia ahli agama, dia tahu semua ilmu-ilmu hadis dan lain-lain. Kalau Bang Rocky, saya tahu dia filsuf, dia ahli politikus juga, pengamat politik. Yang ujung sana profesor, saya tahu, Bang. Toganya aja kelihatan, pasti orang pintar ini. Tapi yang satu ini siapa ini, Bang, kata dia. Ini orang siapa yang namanya Diki Akbar ini, kata dia. Saya agak tersinggung juga, anggota dewan itu ngomong begitu ke saya. Akhirnya saya jawab begini, Bang, kita ini sama-sama politikus warung kopi. Otak kita ini kosong isinya, tapi kalau bicara panjang kita bicara, Bang. Ya, hanya bedanya kalau dia banyak bicara, banyak janji, rakyat percaya dia, kemudian dia terpilih walaupun otaknya kosong. Kalau saya ini pengusaha, saya berusaha bagaimana menemukan dua tokoh besar ini bisa berada di dalam satu panggung ini, walaupun otak saya masih juga kosong. Ya, oke. Kita bicara sekarang tentang tema kita bahwa Islam adalah salah satu elemen kuat NKRI. Bapak Ibu sekalian, negara yang besar dan kuat itu elemen utamanya adalah rakyat. Ya, elemen utamanya adalah rakyat. Jadi kalau rakyatnya besar, rakyatnya kuat, maka negaranya otomatis kuat. Lalu persoalannya apa? Kita lihat di grafik ya. Indonesia itu penduduknya ada 272,23 juta jiwa dan umat Islamnya ada 236,53 juta jiwa. Artinya ada 86,88% umat Islam di negara ini yang punya identitas yang sama sebagai rakyat Indonesia. Next. Lalu Anda bandingkan dengan agama lain, ya, kita tidak mengecilkan minoritas, tapi memang kenyataan bahwa negara ini rakyat yang punya identitas yang sama yang namanya Islam itu besar sekali. Lalu bandingkan lagi, dari Sabang sampai Merauke ada 34 provinsi. 30 provinsi itu semuanya mayoritas Muslim. Anda lihat, 30 provinsi itu semua di atas 50%. Hanya 4 provinsi yang di bawah 50%. Maka Anda bayangkan, kalau negara ini berpikir memperkuat ekonomi Islam, memperkuat kesejahteraan Islam, mencerdaskan umat Islam, ya, memperbaiki akhlak Islam seperti yang dilakukan Ustadz Somad kemana-mana, memperbaiki akhlak Islam, maka dengan sendirinya negara ini menjadi lebih kuat. Ya, jadi kuatnya Muslim, kuatnya Islam menguatkan bangsa. Jadi kalau kita membela Islam, kalau kita memperjuangkan Islam, itu bukan primordialisme, itu bukan berpikir sektoral, bukan radikalisme, itu adalah nasionalisme. Karena membela Islam, memperkuat Islam itu sama saja membela negara dan memperkuat nasionalisme. Ya, oke. Kemudian next, ada identitas yang sama juga selain itu, ya, dari seluruh provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bersebaran umat Islam. Next, ada lagi identitas yang sama di negara ini selain Islam adalah Jawa.
Jadi suku Jawa itu ada 95,2 juta, 40,22%. Ada suku Sunda, suku Batak, suku Sulawesi, suku Madura, suku Betawi. Suku Jawa itu ada 40,22%. Artinya, kalau budaya Jawa itu dipertahankan oleh negara, kemudian didukung oleh negara, maka itu juga ikut memperkuat bangsa. Ya, itu juga memperkuat nasionalisme, karena 40,2% orang Jawa ada di sana. Bukan berarti kita mengabaikan suku-suku lain, ya. Oke, next. Oke. Lalu dengan kondisi tadi, ya, dengan statistik tadi, pertanyaan kita buat Profesor Rocky dan Profesor Ustadz Somad. Kenyataan menunjukkan bahwa Islam adalah elemen terkuat negara ini. Pertanyaannya, apakah pemerintah dan para politikus di dewan sana kira-kira kebijakannya sudah menyesuaikan dengan kondisi itu atau tidak? Atau mereka hanya cuma mendekati Islam ketika pemilu saja, Bang? Ya, saya kira Prof. Rocky silakan menyampaikan duluan. Ya, Profesor Diki, ini kayak ujian disertasi itu. Dan saya mesti cari akal supaya ucapan ini tidak menimbulkan sprindik. Tadi betul diterangkan di situ, mayoritas Indonesia adalah Muslim, mayoritas Indonesia adalah Allah. 3 grafik yang menunjukkan bahwa bangsa ini diasuh secara teologis, diasuh secara etnis. Itu poinnya tuh. Ada grafik lain yang belum diterangkan dan saya tunjukkan angkanya. Per hari ini 12 juta anak-anak Indonesia mengalami stunting, kekurangan gizi. Anak yang dalam formative years-nya antara sebetulnya 5 sampai 11 tahun, kekurangan gizi hari ini itu 10 tahun lagi dia akan kekurangan otak, IQ-nya drop 20% itu. Itu fakta sosiologisnya. Anak yang lahir hari ini juga akan dibebani oleh utang Presiden Jokowi sebanyak 30 juta rupiah. Jadi ibu yang hari ini melahirkan, dia melahirkan seorang generasi, seorang bayi yang langsung menyandang beban sebagai pembayar utang itu. Itu bahayanya tuh. Jadi dalam keadaan semacam itu, kita dipalsukan dengan istilah-istilah jangan pakai politik identitas. Loh, Islam itu adalah identitas dari awal. Bahkan demokrasi kita diawali dengan prinsip bahwa ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu Piagam Jakarta, hasil percakapan demokratis itu. Kan pada waktu itu dasar negara kita dipertengkarkan secara demokratis. Semua orang pemikir founding parents kita datang dengan pikiran, dengan referensi dan menemukan formulasi itu tuh. Bahwa kemudian bagian itu dihilangkan, itu juga hasil dari percakapan demokratis. Sehingga terjadi keseimbangan. Tetapi apa yang dihapus dari sila pertama Pancasila itu tidak mungkin dihapus dari memori kolektif bangsa ini. Itu fakta sejarahnya begitu. Jadi mengatakan bahwa politik identitas itu berbahaya bagi demokrasi, itu artinya mau menghapus jejak pikiran yang dibekalkan pada bangsa ini oleh pendiri kita. Saya lanjut sedikit bahwa saya ada di Forum Muhammadiyah hari ini, kampus yang pernah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bayangkan misalnya bila Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu memilih untuk jadi caleg, sangat mungkin beliau itu pakai rompi orange hari ini. Seandainya beliau memilih jadi polisi, sangat mungkin hari ini dia ada di tahanan Brimob. Tapi sejarah hukum alam sudah jadi sunatullah bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan
memilih menjadi pedagog, menjadi pendidik. Sehingga Muhammadiyah sekarang punya 172 universitas. Artinya dengan berapa tadi? 5 juta mahasiswa. Jadi kalau 1 jam aja dosen Muhammadiyah mogok ngajar, IQ bangsa ini drop. Anda bayangkan itu. 1 jam Ustadz Abdul Somad berhenti berceramah, kedunguan bangsa ini bertambah. Itu yang kita sebut sebagai modal pikiran bangsa ini untuk melesat itu. Jadi bagus betul tadi diterangkan bahwa ini kampus berbasis socio-teknopreneur. Teknologi sekarang tumbuh secara eksponensial. Kita bilang kita masuk di dalam masyarakat teknologis 4.0. Tetapi kalau teknologi dan ekonomi tumbuh secara 4.0, masyarakat mesti tumbuh di atas itu. Masyarakat mesti jadi 5.0 supaya masyarakat bisa mengawasi perkembangan teknologi maupun perkembangan ekonomi itu. Di Jepang misalnya orang bicara oke, kami masuk dalam 4.0, iya, tapi society-nya masuk dalam 5.0. Kenapa? Karena pemimpinnya adalah 6.0. Di kita ekonomi mau ditumbuhkan 4.0, pemimpinnya 0.4. Itu problem utama kita tuh. Jadi memang kita harus memperluas percakapan politik semacam ini dari kampus. Kita ingin kampus memproduksi pikiran itu. Agak ajaib kalau beberapa kampus menolak saya dan Ustaz Abdul Somad. Namanya kampus sekarang perlu pakai paspor untuk berceramah tuh. Jadi kampus ini kayak Singapura, nolak orang untuk berbicara. Padahal bangsa ini dimulai dengan percakapan. Kita tahu bagaimana konstitusi itu dibangun dengan percakapan yang ketat, sistematis, bertengkar berbulan-bulan untuk menghasilkan Indonesia. Sekarang kita nggak ada pertengkaran, karena pertengkaran dilarang oleh KUHP. Jadi sekali lagi menjawab secara singkat bahwa negeri ini perlu diinvestasikan ulang dengan pikiran. Nah, akal sehat kami berdua tolong dicatat, karena kita nggak ada di baliho tuh. Saya tidak ada di baliho, Pak Ustadz Abdul Somad tidak ada di baliho. Kalau Anda keliling Sumatera, Jawa segala macam, Anda bertemu dengan baliho para capres. Gambarnya besar, wajahnya besar, otaknya kecil. Karena nggak ada perdebatan. Orang kalau menjadi capres mesti dia mendaftar. Pak Rektor, saya menjadi capres, uji pikiran saya di forum Ahmad Dahlan, di forum Muhammadiyah. Itu baru bermutu. Kan kita hanya lihat orang cara program di panggung dangdut. Bagaimana mungkin ada perdebatan di panggung dangdut? Jadi sekali lagi saya membayangkan bahwa anak tadi, Farel tadi yang bernyanyi di depan publik, sebetulnya kita bayangkan 10 tahun ke depan dia jadi apa di dalam sistem politik kita tuh. Apa dia mau jadi capres? Nggak bisa, karena dia bukan oligarki. Apa dia mau jadi pendidik? Sangat mungkin. Tapi dari sekarang kita mesti pastikan bahwa Farel harus disediakan nutrisi yang baik buat dia supaya dia tumbuh. Jangan sekedar dia jadi ikon untuk menghibur para menteri. Jadi satu waktu nanti kita ingin agar supaya ada Farel yang mengucapkan pikiran bukan karena sekedar ingin menghibur, tapi ingin menumbuhkan kembali kebiasaan berpikir bangsa ini. Kira-kira itu pengantarnya. Terima kasih. Silakan lanjut, Prof. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya pernah diangkat menjadi penasehat Lazismu, Lembaga Amil Zakat
infak dan sedekah. Mu itu Muhammadiyah, khair itu baik. Jadi mu khair, orang Muhammadiyah yang baik. Itu maka beliau diangkat menjadi rektor. Dan syarat untuk menjadi baik itu dalam Islam sesuai dengan bidang saya, syarat menjadi baik itu dia mesti berakal. Karena kalau dia tidak berakal, maka dia tidak baik. Jadi ada orang-orang yang saya selalu ingat itu ucapan Bung Rocky, bahwa ada orang-orang yang ketika Tuhan membagikan akal dia nggak hadir. Jadi beliau keliling itu untuk membagi-bagi itu, pembagian ulang. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bang Diki Ahmar. Ahmar itu artinya merah, walaupun bajunya jingga. Jadi kalau ada orang bertanya-tanya siapa dia, itu mungkin karena mereka mempertanyakan korelasi. Tapi nggak apa-apa juga, artinya mereka yang mempertanyakan itu masih menggunakan akalnya. Justru yang nggak nanya itu yang kita ragu. Makanya ada orang mengatakan kalau ada anak kecil nanya, ini siapa Ma? Ini siapa? Jangan marah, berarti anakmu sudah mulai berakal. Tapi kalau ada anak nyanyi terus, itu kita ragukan. Adapun orang yang di sebelah kanan saya ini, sehebat apa dia? Kalau ada orang yang bertanya, setangguh apa dia? Jadwal ceramah saya hari ini 4, dari pagi, siang ini, sore, nanti malam. Dan yang diikuti oleh mertua saya, istri saya, ipar saya, cuman yang satu ini aja. Yang 3 itu mereka nggak hadir. Jadi lama saya mikir, berarti orang sebelah kanan ini jauh di atas saya, maka mereka datang. Ada sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang, beliau pikirkan. Jadi memang manusia ini diberi kelebihan macam-macam. Tahun 1723, 300 tahun yang lalu, nenek moyang kami, jadi kami bukan orang yang tinggal di pokok kayu lalu ujuk-ujuk tiba-tiba 17 Agustus 1945 merdeka. Tidak, jauh sebelum itu kami sudah punya negara, kami sudah punya negeri. 13 juta gulden sultan kami menyumbang untuk perjuangan negeri. Tapi begitu Presiden Soekarno mendeklarasikan, Bung Hatta dan tokoh founding father negeri ini mendeklarasikan kita merdeka, maka semua pemimpin di Sumatera sebelum itu mereka ikut berjuang dan mereka ikut melepaskan kekuasaan mereka. Akhirnya mereka bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri kami disebut dengan negeri Melayu. Melayu identik dengan Islam. Kata orang Melayu, kalau dia tidak Islam maka hilang me-nya, tinggal layunya saja. Jadi kalau apakah dengan setelah kami tidak lagi ikut monarki, dulu kami pakai kerajaan, setelah kami ikut demokrasi, apakah kami melepaskan kemelayuan kami? Tidak, kami tetap sebagai orang Melayu. Apakah setelah dengan berdemokrasi lalu kami menghilangkan identitas agama kami? Kami tetap dengan beragama. Kalaulah demokrasi itu menghilangkan identitas agama, maka orang Eropa tidak beragama. Toh pada hari ini mereka beragama. Bahkan di pedalaman Riau, di suku Terasing, yang merupakan program saya setahun masuk 2 kali. Dari mana misionaris datang? Dari Portugal, Portugis, dari Prancis, sampai ke pedalaman hutan Riau. Mereka pakai demokrasi, tapi agama tidak hilang. Jadi kalau ada orang ingin menghilangkan identitas agama, maka sesungguhnya apa bedanya dengan Belanda dulu yang Snoek Horgrond menasehat, sebagai seorang penasehat beliau membuatkan satu penjara di Pulau Sabang yang sampai hari ini masih ada, khusus memenjarakan orang yang berjihad melawan Belanda. Jadi manusia yang baik, muslim yang baik waktu itu silakan sholat, silakan bersolawat, silakan maulid, tapi jangan lawan Belanda. Kalau melawan itu berarti gila. Orang gila dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa yang dibangun di Sabang untuk itu. Jadi definisi orang gila waktu itu adalah orang yang berpikir. Maka orang yang berpikir, orang berakal ini
maka dia mesti dipenjarakan. Tapi yang namanya penjara, dia tidak bisa memenjarakan akal, dia hanya bisa memenjarakan fisik. Makanya Buya Hamka dipenjarakan, tapi akalnya tidak terpenjara. Akhirnya lahir tafsir Al-Azhar. Siapa saja yang ingin memenjarakan akal, sesungguhnya dia sudah membebaskan akal. Kenapa? Karena justru dengan fisik terpenjara itulah akal semakin melanglang buana. Jadi kalau hari ini ada orang dilarang untuk berbicara di kampus, padahal sebetulnya yang paling layak untuk melarang itu adalah kampus-kampus Muhammadiyah. Kenapa? Karena dengan berkelilingnya kami di dekat-dekat muktamar ini kan berpeluang untuk kami mencalonkan diri sebenarnya. Itu peluang begitu besar, begitu. Walaupun kami tidak ada baleho kami, kata Bang Rocky, baleho kami nggak ada. Tapi di hati mak-mak garis keras itu kami ada. Nah, oleh sebab itu bahwa dengan berdemokrasi sesungguhnya kita sedang dibebaskan untuk berpikir. Bertarung itu pertarungan argumentasi, pertarungan kata yang keluar dari pikiran. Maka dalam satu ungkapan dikatakan innal kalama la fil fuadi. Kata itu sebenarnya letaknya di dalam hati dan pikiran. Wa inna ma ju'ilal lisan, diciptakan lidah untuk mewakili apa yang ada dalam pikiran. Jadi kalau lidah tidak boleh berkata, tulisan juga tidak boleh, orang tidak berbicara, kita sudah mundur beratus tahun. 500 tahun Renaissance, masa pembebasan akal pikiran, orang sudah maju, kita masih memenjarakan itu. Dan kalau kita perhatikan, kemana arah demokrasi kita? Jadi kalau kita lihat hari ini dengan 20% PT, itu sebenarnya kita semi monarki lagi. Siapa yang bisa terjun ke sana? Tentu saja orang yang punya modal besar, yang punya partai besar, yang lolos 20%, yang punya serangan pajar isi amplop kain sarung dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi lagi-lagi sebenarnya bajunya demokrasi tapi isinya adalah monarki. Orangnya itu juga. Jadi kalau kita katakan identitas Islam adalah akal. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam Al-Qur'an, dalam banyak pertanyaan, "Afala ta'qilun?" Kenapa kamu tidak gunakan akal? "Afala tatafakkarun?" Kenapa kamu tidak berpikir? "Afala tatadzakkarun?" Kenapa kamu tidak ingat? Ingat salah satu kerja akal. Dan kita ingin disuruh melupakan sesuatu. Kita dikeluarkan dari akal kita. Dalam Al-Qur'an ada satu ayat bercerita tentang neraka khusus. Neraka ini diciptakan Tuhan khusus untuk orang yang tidak pernah menggunakan akalnya. Lau kunna na'qilu, andai kami pernah menggunakan akal kami. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar. Au na'qilu, dan kami mau berpikir. Makunna min ashabis sa'ir, kami pasti tidak akan masuk neraka sa'ir. Jadi kalau selama ini orang mengatakan dosa itu kalau mabuk, dosa itu kalau berzina, dosa itu kalau korupsi, tapi ada neraka khusus, dosa khusus, yaitu dosa orang yang tidak mau menggunakan akal, tidak berpikir. Tapi hari ini berpikir itu sesuatu yang eksklusif, sesuatu level tinggi. Jadi siapa yang berpikir hari ini bisa jadi dia akan ditangkap, siapa yang berpikir dia akan dicekal, siapa yang berpikir dia tidak boleh masuk kampus, siapa yang berpikir dia tidak dikasih masuk Singapura, siapa yang berpikir dan seterusnya. Tapi alhamdulillah masih ada kampus-kampus yang membuka pintu untuk orang berakal dan mau berpikir dan mau membicarakan apa yang dia pikirkan. Mungkin. Ya, terima kasih. Identitas itu di dalam demokrasi, identitas agama itu perlu di dalam satu demokrasi. Kalau menurut Ustaz Ahmad tadi, kalau kita tidak mau menggunakan identitas agama itu kita seperti kembali kepada zaman penjajahan. Ya, oke. Rocky dan faktor identitas Islam itu
sekarang makin lama agak terpuruk karena bisa diperbaiki nggak ini baiknya? Ya, oke. Ya, soal Islamofobia. Jadi sejak peristiwa bom Bali, beberapa negara sudah melakukan upaya mempresur negara untuk berhati-hati terhadap umat Islam. Agak berjanggut sedikit, wah, sudah mulai dicurigai membahayakan. Ya, agak datang bergamis sudah mulai dipikirkan hati-hati itu. Ya, RW sudah mulai mikir kalau ada kos-kosan isinya orang-orang berjanggut sudah mulai hati-hati dia. Ya, Islamofobia terjadi ya, di negara kita yang sebetulnya sebagian besar Muslim. Akan tetapi kita lihat contohnya ya. Tampilkan Bang Rocky di Ngeruki. Ya, Bang Rocky pernah ceramah di pesantren tempat markas terorisme yang disangkakan oleh negara. Ya, dia pernah ceramah di pesantren Ngeruki, yang katanya di sini adalah markasnya terorisme. Nah, dari pengalaman ini, Bang Rocky, apakah benar bahwa Islam itu perlu ditakuti sebagai biangnya terorisme? Kemudian kalau dari Ustadz Somad, apakah ada yang salah dari kita, Ustadz, umat Islam ini, sehingga tindakan kita, perbuatan kita terkesan memang membahayakan buat umat-umat yang lain atau umat Islam lain yang lainnya? Islamofobia itu bukan ditakuti oleh minoritas, justru oleh sesama Muslim yang menyedihkannya di negara kita ini. Islamofobia itu justru sesama Muslim. Anda bisa lihat di 01, 02, ya, itu sesama Muslim justru yang bertempur, dan mereka menganggap orang 02 radikal, 01 kira-kira Islam moderat gitu ya. Nah, gimana perspektifnya Mas Rocky melihat Islamofobia di kita ini sudah sampai selevel apa? Apakah benar ada? Kemudian untuk Ustadz Somad, apakah ada yang salah dari kita, Ustadz? Sampai kita ini ditakuti oleh Islam kita sendiri, oleh minoritas juga. Kira-kira bagaimana? Silakan, Bang Rocky. Oke, mestinya sekarang nggak kan yang kita sebut fobia itu ciptaan intelijen, karena itu disebut fobia itu. Secara faktual nggak ada fobia, tetapi agar supaya negara bisa mengatur alam pikiran publik, maka disodorkanlah satu kecemasan psikologis yang disebut fobia itu. Nah, dalam politik memang ada ketakutan bahwa negara ini akan diasuh kembali oleh nilai-nilai Islam. Yang nggak ada soal. Kan kalau saya bilang misalnya justice versi Islam lebih dekat dengan Pancasila daripada justice versi kapitalisme. Jelas. Sila kelima kita bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalilnya ada di dalam teologi Muslim. Itu nggak bisa dibantah itu. Jadi kalau ada fobi terhadap politik identitas Muslim, itu artinya pemerintah ingin mengendalikan politik. Dalilnya itu aja tuh. Karena itu waktu saya datang ke Ngeruki 2019 itu, bahkan ditulis bersama Rocky di Ngeruki itu. Waktu saya masuk ke situ itu semua gang itu dipasang CCTV itu. Dan polisi yang dampingi saya bilang, Pak Rocky ini berbahaya loh. Saya bilang enggak, saya diundang untuk bertengkar dengan pikiran itu. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang dipertengkarkan. Kalau saya berpikir dan pikiran saya tidak dilawan, itu artinya saya lagi berdoa. Berdoa tidak boleh diganggu, berpikir harus diganggu. Karena itu teman-teman di Ngeruki undang saya untuk bertengkar tentang hubungan antara negara dan Islam. Saya datang ke situ dan isinya ada argumentasi. Pak Ustadz Abdul Somad tadi terangkan, pikiran hanya disebut pikiran kalau ada dalil yang diargumentasikan. Untuk apa? Untuk dibantah. Jadi bantah-membantah itu ada tradisi di dalam demokrasi, tradisi di dalam kita memahami ketakwaan kita, cara kita mengikuti satu ayat harus ada bantah-bantahan supaya bersih pikiran kita, tidak dihalangi oleh politik, tidak dihalangi oleh sentimen. Itu intinya. Nah, waktu saya masuk ke situ, polisi bilang ini sarang teroris. Saya bilang,
Kalau ini sarang teroris, berarti ini juga sarang intel. Sama aja. Logikanya begitu. Kalau satu kampung itu ada teroris, pasti satu kampung juga ada intel di situ. Ini rumah teroris, sampingnya pasti rumah intel. Teroris, intel, teroris. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa ini wilayah yang dikondisikan untuk terus-menerus diucapkan sebagai sarang teroris. 17 Agustus, sarang teroris itu berubah menjadi sarang pikiran. Karena bendera dinaikkan di situ, Ustadz Abu Bakar Basir ada di situ dan mengucapkan bahwa Pancasila dasarnya adalah tauhid. Benar salah? Ya benar. Lalu apalagi stigma yang akan diberikan pada Muslim kalau sarang terorisnya sendiri menaikkan bendera merah putih, sementara 2 kilo dari situ di Sriwedari bendera merah putih justru gagal dinaikkan. Kan kontrasnya begitu. Lalu kita bicara apa ini tanda-tanda alam? Sangat mungkin. Karena susah menerangkan, maka alam kasih pertanda. Jadi yang mana yang NKRI gitu? Saya dengar tadi dengan bagus seluruh pidato presiden, seluruh keterangan para politisi tentang kemerdekaan itu akhirnya dibatalkan oleh keadaan ekonomi politik kita yang berantakan hari ini. Nah, untuk mengingatkan kembali apa yang namanya perjuangan, puisi dari emak-emak tadi itu sangat syahdu dan sangat membekas. Mengapa? Mungkin kalau saya membaca itu orang anggap ya itu dibaca secara intelektual, tapi karena yang mengucapkan adalah rahim kehidupan, maka kita tahu bahwa kalimat per kalimat yang diucapkan tadi bergantian oleh 3 bidadari itu menunjukkan bahwa itu diucapkan dari dalam nurani. Kan itu intinya. Dulu mama nggak berpolitik, tapi sejak 2019 mama aktif berpolitik karena mereka tahu bahwa kesejahteraan itu hanya bisa diucapkan kalau mulai dengan kalkulasi tentang ketidakadilan di dapur mama. Jadi pertumbuhan Indonesia akan ditentukan oleh kesehatan rahim mama itu. Tapi sekarang kesulitan ekonomi menyebabkan semua emak se-Indonesia itu khawatir dengan masa depan anaknya. Itu sebabnya nanti satu waktu mama akan dilarang bicara. Karena politik mama itu politik yang paling jujur. Dulu mama disebut, kalau mama ngomong dia nggak usah didengar dah. Dianggap mama itu the unspeakable, yang nggak mampu bicara. Sekarang dia the unstoppable, yang nggak mungkin lagi ditahan untuk tak tertahankan untuk bicara. Jadi sekali lagi balik pada soal tadi, negeri ini secara antropologi memang bertumpu pada identitas. Pak Jokowi kemarin pakai baju etnis, itu juga politik identitas. Pak Jokowi bercakap-cakap dengan lingkungan sekitarnya pakai bahasa Jawa tuh, walaupun dia presiden harusnya pakai bahasa Indonesia, itu politik identitas tuh. Nah, sekali lagi kemampuan kita untuk membedakan bahwa yang disebut politik identitas adalah keinginan untuk memaksimalkan cara berpikir awal kita yang memang dasarnya adalah identitas. Muslim adalah identitas, kejauhan adalah identitas. Waktu bangsa ini didirikan, perdebatan bagaimana bentuk negara, ada yang ingin bikin negara Islam, ada yang ingin bikin negara liberal, bikin negara komunis, balik lagi pada kesultanan. Semua itu ada pertandingan identitas, tapi diasuh oleh pikiran. Karena itu persahabatan awal dari para pemikir bangsa ini harusnya kita teruskan sekarang. Yang sekarang nggak mungkin kita bersahabat, karena bersahabat di tingkat negara artinya bertukar pikiran. Nah, kalau saya bertukar pikiran, saya mau tanya, saya mau bertukar pikiran dengan siapa itu? Jadi sekali lagi, fasilitas yang disediakan oleh demokrasi adalah pertengkaran pikiran secara argumentatif, bukan saling tembak-menembak, apalagi menembak tembok gitu. Oke, baik, silakan Pak Ustadz. Kira-kira soal keumatan, apakah ada yang salah dari kita soal Islamofobia ini adanya datang dari kita sendiri? Silakan. Ada namanya aquaphobia. Fobia takut. Aquaphobia takut melihat air. Jadi orang barat itu memang bawaannya takut melulu. Jadi kalau dia duduk-duduk di tepi sungai, tepi laut, bawaannya takut. Kalau tiba-tiba muncul ini Godzilla dari dalam.
Kalau dia lihat banyak mobil parkir, dia takut jangan-jangan ini mobil berubah jadi robot namanya transformer. Kalau dia tengah malam lagi melihat bintang gemintang yang begitu indah, dia takut jangan-jangan turun alien dari atas. Jadi memang orang kalau otaknya memang ketakutan, itu memang apapun dia takut melulu. Seperti meniru bahasa Bang Rocky, bidadari tadi, mereka kan ngomong 3 kali tuh, itu kalau didengar oleh orang yang tergantung siapa yang mendengar. Kalau didengar oleh orang yang ketakutan, itu bisa dia, ini jangan-jangan orang kerasukan setan, jangan-jangan orang kesambet. Tapi kalau didengar oleh orang yang sedang dalam masalah, yang pertama karena minyak goreng payah, yang kedua karena suaminya ngantri solar, yang ketiga beberapa hari lagi akan ada pengumuman naiknya BBM. Kan nyambung, itu menunjuk. Tapi setiap orang akan menerima objek sesuai dengan rasa ketakutan dalam dirinya. Bahwa ada oknum di dalam Islam ini, umatnya bukan ajarannya, bahwa ada oknumnya yang menebarkan ketakutan, itu terjadi dalam semua agama, dalam semua aliran. Ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri, ada yang moderat. Tapi sifat tingkah laku pelaku orang itu kan bukan ajarannya. Sama seperti orientalis belajar Islam, baca buku, habis itu dia masuk Islam, selesai sholat di masjid, pulang sendalnya hilang. Apa kata dia? Alhamdulillah saya selama ini melihat Islam bukan lihat dari orangnya. Jadi ketika menilai satu ajaran dari beberapa person orang, yang orang itu pun mengalami kekeliruan cara berpikir, maka orang yang mengeneralisir itu lebih keliru lagi daripada orang yang keliru itu. Sumber kekeliruan adalah dari cara berpikir yang tidak sistematis, tidak benar. Kalau kita lihat ajaran Islam sendiri, bagaimana? Kata Nabi, satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kamu akan pergi ke Mu'tah, kamu akan ketemu dengan pendeta-pendeta di gereja. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pohon kurma. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pohon kayu. Wartawan tidak boleh dibunuh, para medis tidak boleh dibunuh. Itu kan setelah adanya aturan PBB, kesepakatan Jenewa. Toh Israel juga menghabisi kapal Marmara. Berapa wartawan, berapa para medis yang terbunuh. 14 abad yang lalu Nabi sudah mengajarkan aturan-aturan itu. Karena dulu kalau orang berperang, ratakan dengan tanah, cabut sumber makanannya, robohkan rumahnya, bunuh, dijadikan perbudakan. Ajaran Islam, kita tidak bisa membela ajaran kita ketika diserang orang kalau kita tidak mengerti, memahami. Saya yakin dan percaya Muhammadiyah salah satu agendanya dari sekolah-sekolahnya sampai 172 universitas itu tidak lain adalah untuk mencerdaskan umat ini bisa memahami ajaran agamanya dengan baik, sehingga dia dituduh, diserang, dia bisa membela. Kalau tidak, kita akan membela dengan kemarahan. Ketika kita marah saat diserang, agama kamu ini pembunuh, agama kamu ini jahat, agama kamu ini teroris, kamu ini radikal, kita balas dengan kemarahan. Kita hanya mengiyakan argumentasi mereka. Betul kan? Buktinya marah-marah. Kita membela dengan teks, dengan akal, dengan pikiran, dengan bahasa, dengan kesantunan, dan bahasa yang disebut akhlakul karimah. Demikian Bang Diki. Ya, terima kasih. Jadi hadirin semua, jelas sekali ya bahwa Islamofobia itu tidak lain, cara kita melawannya adalah dengan akhlakul karimah. Itulah sebabnya saya berniat membuat satu gerakan Islam Damaikan Indonesia. Itu adalah bagaimana menjadikan Islam itu adalah Islam yang akhlakul karimah, sehingga dia tidak perlu melakukan
kebencian kepada orang-orang yang membenci kita. Saya kira waktunya masih tinggal, karena Pak Ustadz hanya batas waktu sampai jam 3. Ada masih banyak beberapa pertanyaan saya skip saja. Saya berikan kesempatan kepada hadirin semua untuk bisa bertanya. Untuk session pertama 3 penanya, 2 wanita dan 1 pria. Silakan. 2 wanita 1 pria. Iya, afirmatif guys. Oke. Mbak Wati ya, pertama Mbak Wati, yang kedua wanita yang kedua dari mahasiswa, ada mahasiswi? Ya, Mbak yang itu. Kemudian yang ketiga Mas yang tengah ya. Oke, silakan. Panitia bisa tolong mic-nya Mbak Wati. Singkat ya, singkat padat ya, supaya banyak pertanyaan yang bisa disampaikan ke Bung Rocky maupun Pak Ustadz. Ada mic-nya, ada. Sebentar. Yang pertama sana dulu. Nanti sesi kedua disiapkan 2 pria dan 1 wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Bu ya, singkat ya. Alhamdulillah bisa ketemu dengan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustadz ini dari hari ini sedangnya terjadi di kepolisian. Ya betul. Momentum dipergunakan oleh mudah-mudahan kepolisian bisa dibubarkan atau balik. Jangan. Kalau polisi atau balik ke barak seperti dulu di bawah TNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan kedua, silakan langsung. Kita kumpulkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Diki, Profesor Ustadz Abdul Somad dan Profesor Rocky Gerung. Kami ibu-ibu dari Aspirasi dan PSSI semua ngefans dengan tokoh di depan. Tepuk tangan dong buat tokoh-tokoh luar biasa. Pertanyaan ini khusus pada Mas Rocky Gerung dan Ustadz Profesor Abdul Somad. Bagaimana konstelasi kita menghadapi 2024? Gimana caranya Islam semakin kuat dan kompak? Karena yang 80% sekian itu sebenarnya nilainya tinggi sekali, tetapi selalu setiap kali kita maju terinjak. Kita berikhtiar terinjak. Kemudian kita ikhtiar apapun yang memintarkan kita, emak-emak dan anak-anak langsung ditiadakan. Sementara kita ingin 2024 adalah lompatan menuju perubahan demi kesejahteraan dan kemuliaan Islam. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang ketiga, ya. Mas. Silakan yang Mas. Berdiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Diki, Ustadz Abdul Somad dan Bang Rocky Gerung. Yang ingin saya tanya ini adalah mengenai pergerakan Islam, perbandingan pergerakan Islam di Mesir dan juga di Indonesia. Yang saya maksud ini adalah pergerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada 1928. Yang kita tahu bahwa pergerakan IM ini, Ikhwan ini adalah bergerak sesuai dengan peraturan undang-undang dari pemerintah Mesir yang seperti kita ketahui bahwa mereka menang
pada pemilu tahun 2011 yang dimenangkan oleh Muhammad Mursi. Tapi pada kenyataannya hanya berjalan 1 tahun dan dilakukan represif oleh pemerintah Mesir sehingga dikudeta oleh Abdel Al-Sisi. Dan pertanyaan saya itu adalah apakah nasib pergerakan Islam Indonesia ini akan sama dengan yang ada di Mesir seperti itu? Terima kasih. Baik, ya langsung Prof. Oke, ini rumit, tapi saya tahu bahwa pertanyaan itu menyangkut kecurigaan kita terhadap masa depan kalau track politiknya masih seperti sekarang tuh. Kan ada prinsip bahwa kalau negara gagal menyediakan kesejahteraan, maka dia mulai ceramahi kita dengan stabilitas. Itu konyolnya tuh. Padahal negara-negara modern bahkan yang sekuler menganggap bahwa Islamofobi itu adalah bentukan narasi yang hanya berlaku secara atau hanya bisa diberlakukan kalau di dalamnya ada upaya untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Jadi Islamofobi selalu polar di depannya adalah konsolidasi kekuasaan. Sekarang apa dasarnya untuk fobi pada Islam? Nah, ini kesempatan sejarah untuk mengucapkan kembali dalil-dalil filosofi, dalil-dalil teologi yang kaya pada Islam tentang social justice. Kalau kita lihat perkembangan pemikiran ekonomi yang disebut monetaris udah berhenti itu, karena kita akan masuk nanti pada cryptocurrency. Mereka yang masih berpikir bahwa perekonomian bisa diatur sekedar dengan mengendalikan jumlah uang itu gagal. Sebaliknya juga kubu yang lain yang menganggap bahwa spending pemerintah itu yang akan mengaktifkan ekonomi. Indonesia sebetulnya ada di dalam prinsip, kalau di sini ada mahasiswa ekonomi, namanya Keynesian principle. Dalam kedaruratan, ketiadaan lapangan kerja, ketiadaan daya beli, maka pemerintah harus spending, harus keluarkan uangnya tuh. Sekarang agak ajaib, pemerintah klaim bahwa tahun lalu ada windfall, ada rezeki dari ekstraktif industri 200-300 triliun masuk di APBN kita. Tapi kenapa itu tidak menghasilkan daya beli pada emak-emak tuh? Jadi buat apa negara menabung? Negara nggak boleh nabung, negara mesti keluarkan uangnya untuk menghidupkan ekonomi itu. Kalau ayah seorang mahasiswa, ayahnya bilang saya punya tabungan, tapi mahasiswanya tidak dikasih uang kuliah, uang beli pulsa, itu artinya ayahnya pelit. Kan itu intinya kan. Jadi pemerintah nggak boleh punya tabungan, itu intinya. Tapi kalau kita lihat sekarang, kenapa pemerintah menahan uangnya tuh? Karena tahun depan ada tahun politik. Jadi uang itu akan digelontorkan untuk membeli suara orang yang kelaparan. Nah, suara orang lapar, suara orang miskin dengan mudah dimanipulasi tuh. Jadi dari prinsip itu pemerintah udah gagal untuk memenuhi perintah konstitusi sejahterakan rakyat, pelihara fakir miskin. Kapan fakir miskin dipelihara? Nanti 2023. Dalam bentuk apa? Serangan fajar tadi. Jadi itu soalnya, itu tipu-tipuannya begitu tuh. Nah, sekali lagi bagian itu yang saya anggap kalau begitu caranya, maka harus ada gerakan yang lebih radikal. Tadi teman yang lagi nyalek nanya ke saya tuh, kira-kira potensi 2024 siapa yang mau memenangkan pemilu? Saya bilang saya nggak berpikir 2024 karena saya mau lakukan aktivitas untuk membatalkan pemilu tuh. Yes. Karena keterangan tadi Pak Abdul Somad, Ustadz mengatakan bahwa desain itu adalah desain yang diinginkan oleh oligarki. Sampai sekarang Anda lihat misalnya, mana dana pemilu yang harusnya sudah turun ke KPU? Nggak ada. Yang ada adalah musyawarah rakyat. Pak Jokowi lagi senang musyawarah rakyat. Yang itu bukan soal pemilu. Jadi kalau prinsip 20% itu tidak disediakan oleh negara, saya akan memimpin gerakan yang namanya LBP, Liga Boykot Pemilu. Kan kita sekarang lagi ditipu. Diedarkan oleh lembaga survei, ini daftar para calon presiden. Siapa yang bikin daftar itu? Itu dibikin oleh lembaga survei, bukan Muhammadiyah yang riset. Jadi lembaga survei menerima order untuk pasang 7 pasangan itu. Lalu ditanya ke saya, Pak Rocky pilih siapa? Saya bilang, bukan siapa yang saya akan pilih, tapi siapa yang akan saya coret pertama dari daftar itu.
Nah kalau semua sudah kita coret, di mana presiden dipilih? Ya di Muktamar Muhammadiyah. Jadi hak kita untuk memunculkan calon presiden, bukan lembaga survei. Nah karena itu teman-teman, soal ke depan kita akan bikin parameter yang harus terpilih sebagai presiden di luar sistem yang resmi. Dia bukan siapa yang elektabilitasnya paling tinggi, tapi siapa yang etikabilitasnya paling tinggi itu. Etikability. Apa itu etikabilitas? Secara moral dia bersih. Calon presiden nggak pernah nipu mak-mak, nggak pernah bohongin mak-mak tuh. Oke, lulus itu kita pindah pada parameter kedua, filter kedua, intelektualitas. Calon presiden nggak boleh nyontek kalau lagi kasih pidato. Ya itu supaya kita tahu bahwa yang dia ucapkan datang dari dalam pikirannya sendiri itu, bukan yang di brief oleh panitia debat gitu. Baru masuk yang ketiga, yaitu elektabilitas. Jadi elektabilitas itu dimaksudkan untuk menguji pertama moral standingnya, etikabilitasnya, kedua intelektualitasnya tuh. Bisa nggak kita pakai itu sebagai parameter? Bisa. Kalau itu kita pakai, semuanya tuh batal. Kecuali yang di kiri kanan, di kiri saya, dan yang di kanan dia. Jadi kita mesti berani mengatakan bahwa ini yang kita inginkan. Nah itu sebabnya emak-emak pasti akan digoda lagi untuk mengagung-agungkan seseorang yang pernah berjanji bahwa dia akan timbul tenggelam bersama rakyat. Ternyata dia sekarang mengambang bersama kekuasaan. Nah forum ini forum akal sehat. Kita mesti buka soal-soal itu. Nggak ada yang terlarang di sini. Jadi begitu kira-kira cara kita membayangkan masa depan. Terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang memperhatikan ceramah, tausiah, khutbah saya dalam momen apapun, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, peresmian pesantren, masjid, sebetulnya substansi isi di dalam itu tidak pernah keluar dari tiga. Yang pertama, islahut tarbiyah, memperbaiki pendidikan. Bagi yang kaya punya tanah, wakaf, bangun pesantren, sekolah tahfiz Quran, Islamic boarding school. Karena yang hijau-hijau yang menjadi serangan ulat ini kita perbaiki melalui pendidikan yang baik. Yang kedua adalah islahul iktisad, perbaikan ekonomi. Maka selalu saya katakan gerakan belanja ke warung tetangga. Jangan belanja kita memperkaya orang kaya. Kita belanja untuk meningkatkan ekonomi umat. Selalu saya katakan itu. Yang ketiga adalah islahul siyasah, perbaikan politik. Pilihlah orang yang baik. Jangan sampai rusak suara hanya karena serangan pajar 50.000 rusak 55 tahun ke depan. Dan gara-gara poin-poin inilah orang marah ke saya. Kalau seandainya saya hanya bicara, marilah kita sabar, apapun yang terjadi sabar, ini sudah takdir Tuhan. Minyak-minyak itu semua dari Tuhan, kalau dia hilang itu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang hilang kita cukup berserah saja, banyak-banyak zikir. Orang mungkin gak marah dengan saya, justru senang. Kenapa? Karena saya melegitimasi dengan stempel agama. Tapi saya gak mau. Saya tidak mau membodohi umat ini. Dalam hati kecil saya berkata, ini pembodohan, ini bukan agama. Ini dikatakan Karl Marx, agama itu opium. Kenapa agama itu dikatakan opium? Karena meninabobokan orang. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu, dia tidak melawan Abu Jahal, Abu Lahab di Makkah. Maka dia katakan kepada orang Islam di Makkah, ya udahlah, ini udah takdir Allah, kita terima aja apapun yang terjadi. Tapi dia kan hijrah, dia kan pindah ke Madinah, dia membuat sesuatu. Dia tidak bertahan turun wahyu di Jabal Sur. Kenapa dia tidak sholat tahajud, baca Quran, zikir, sementara malaikat maut datang? Ada action, ada show force. Dia bawa 10.000 pasukan. Tapi bukan berarti saya akan bawa pasukan, enggak. Saya ngomong aja orang udah takut, apalagi kalau saya bawa pasukan. Saya pergi ke Singapura bukan mau seminar, bukan mau ceramah, mau liburan bawa anak bayi. Orang takut. Tapi lama-lama saya mikir, Fir'aun itu kan takutnya sama bayi.
Dia kan mimpi bahwa ada anak bayi Musa mencopot kekuasaannya. Lalu dia bangun, dia ceritakan kepada peramal-peramal, "Hai para peramal, dukun-dukun, aku tadi malam mimpi ada anak bayi yang mencopot. Semua anak bayi yang tahun ini lahir, potong." Jadi ternyata orang yang tinggal di gedung yang mewah, megah dengan segala pengawalannya, kekuasaan, di dalam lubuk hati yang paling dalam, dengan bayi dalam mimpi pun takut. Itulah penderitaan di atas penderitaan. Nah, demokrasi menjamin orang untuk berbicara, berdiskusi, berargumentasi. Ada orang-orang yang mengawal ini, disebut dengan wasit. Wasit tidak boleh berpihak kepada Manchester United, Liverpool, ataupun kesebelasan manapun. Dia hanya mengawal ini. Polisi, tentara, hakim, jaksa, maka mereka ini digaji oleh negara. Mereka tidak ada keberpihakan mengawal. Kalau sudah wasitnya outside, wasitnya bermain, maka lapangan sepak bola akan terjadi kacau balau yang luar biasa. Tapi dibalik semua yang logis, dibalik semua yang sifatnya fisik, ada metafisik, ada kekuatan, ada Tuhan, ada yang maha kuasa. Jadi mungkin sebagian orang berpikir, ini dunia sudah kiamat, Pak Ustadz. Mungkin Tuhan sudah mati. Belum. Dia masih bekerja, dia masih berbuat. Maka ketika beberapa syuhada yang mati terbunuh itu, ayah mereka yang tidak jadi beli baju hari raya untuk membelikan sekolahnya, anaknya, ibu yang mengandungkan anak, melahirkan, menyusukan, membesarkan, tiba-tiba anaknya mati, dia mengadu kepada Tuhan di tengah malam. Maka Tuhan membuat suatu skenario yang tak pernah terpikirkan oleh manusia, sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati manusia, sebuah ledakan besar. Dan ketika itu terjadi, orang baru hanya berkata, "Oh." Tapi dalam kata "oh" itu makna yang dalam, sama seperti maka perlu puisi yang baru. Oh, ternyata ini yang terjadi karena ada sesuatu yang metafisik. Saya yakin pada itu semua. Maka selalu saya katakan, Musa tidak pernah terlalu repot untuk memikirkan bagaimana kematian Fir'aun. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Fir'aun mati, dan cara matinya sangat tidak enak. Tersedak karena air laut yang asin. Ibrahim tidak pernah terlalu pusing memikirkan bagaimana kematian Namrus. Tapi Namrus mati dengan cara yang paling tidak enak. Apa itu? Nyamuk masuk ke hidungnya dan menggigit otaknya. Dia pukul, kepalanya nggak mempan, akhirnya dia pukulkan ke dinding, mati. Pernahkah orang terpikir bahwa akan mati karena gigitan nyamuk, karena mati karena tersedak air laut? Tidak pernah. Hari berganti, musim berubah. Isi manusia, isi dunia ini sebenarnya itu saja. Ada manusia-manusia abadi, ada penguasa yang dengan kekuasaan angkuh sombongnya, namanya Fir'aun. Ada orang kaya dengan hartanya luar biasa, semua bisa dia beli, namanya Karun. Ada orang berilmu tapi ilmunya dipakai untuk menjilat penguasa, namanya Haman. Ada ulama tapi keilmuan agamanya dipakai juga untuk mendukung kekuasaan, namanya Bal'am. Tapi di samping 4 orang ini ada satu anak muda yang luar biasa, dan pada akhirnya dia mendapat kemenangan. Dia adalah Musa alaihissalam. Hari berganti, musim berubah, harapan selalu ada. Dan harapan terbesar dalam kisah Musa, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Kalau kita perhatikan dalam kisah Musa, tidak ada satu ayat pun bercerita tentang ayah Musa. Yang ada adalah wa auhayna ila ummi Musa, ibu Musa. Apa kata Allah kepada ibu Musa? Hanyutkan anakmu. Seandainya yang menghanyutkan itu ayahnya, orang berkata, iyalah, ayah kan gak mau tahu. Tapi ini ibunya yang mengandung, menyusukan, melahirkan, mengandung lagi, menyusukan lagi. Lalu kemudian dia hanyutkan anaknya. Lalu kemudian siapa yang menemukan bayi yang hanyut ini? Juga seorang perempuan yang merindukan seorang anak. Dia adalah istri Fir'aun, namanya Asia. Dan siapa yang mengikuti anak dalam kotak ini sehingga ketemu di sana? Seorang perempuan juga, kakaknya Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Musa dalam keterasingannya, dia lihat ada antrian panjang orang untuk mendapatkan air. Lalu dia bantu
dan ada perempuan yang membawa dia kepada Syuaib. Ibu, kakak, istri, semuanya adalah perempuan. Jadi di balik kekuatan Musa ada kekuatan perempuan. Itulah gerakan mak-mak radikal yang luar biasa hari ini. Ya, ada 3 pertanyaan terakhir. Ya, silakan, Mas. Apa lupa saya namanya? Fatur. Yang kedua, laki-laki lagi. Yang paling belakang. Ya, silakan berdiri, Mas. Ya, itu kamu. Yang ketiga, ya perempuan lagi satu. Yang baju merah ya. Oke, kasih dulu Mas Fatur. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan saja, singkat saja karena waktunya. Negara kita ini sudah darurat 2 yang paling utama. Adalah darurat akhlak dan darurat kebohongan. Karena dari atas sampai bawah tidak punya akhlak dan selalu bohong. Nah, kalau 2 saja ini sudah merasuk sampai ke penegak hukum, apa tausiah yang disampaikan sama Ustaz Abdul Somad dan apa solusinya oleh Profesor Rocky Gerung? Karena buat saya negara ini sudah. Saya sederhana aja pertanyaan saya ke jadi tadi disampaikan oleh Mama, the power of Mama terkait kegalauannya. Jadi menganggap memang ada stigma negatif di publik terkait penegakan hukum kita, apalagi dipertontonkan hari ini seorang jenderal dan sebagainya. Seolah-olah saya ingin bertanya, ketika hukum yang seharusnya menjamin keamanan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, ketika hukum itu tidak lagi menjamin keadilan itu dan keadilan sudah oposisi dari hukum itu sendiri, lalu bagaimana dari kita sebagai masyarakat publik, ya, sama masyarakat untuk membuka kepercayaan lagi gitu, karena refleksi dari kemerdekaan 77 tahun ini adalah kata kuncinya adalah persatuan. Ada persatuan antara pemerintah dan masyarakat, dan itu perlu dibangun. Dan untuk mengawal kemuliaan peradaban itu perlu adanya itu. Lalu gerakan apa yang kemudian kami lakukan untuk sebagai anak muda gitu, anak muda yang tentu punya harapan-harapan itu. Kepada Ustadz Abdul Somad, saya punya keinginan untuk bisa bersalaman, bisa tidaknya dijawab iya atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang ketiga dulu. Lanjut yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa ini. Perkenalkan, saya Sansial Afifah dari Kader INF FEB ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Singkat saja, izin bertanya terkait tema yang diangkat pada diskusi kali ini. Jika menelaah terkait masalah kemerdekaan dan Islam sebagai elemen utama NKRI, mengapa masih ada kabar tentang Islam itu radikal? Islam itu anti NKRI. Dan atas hal kabar yang beredar itu menjadikan keraguan bagi masyarakat awam dalam menelaahnya. Dan mereka mempercayai bahwa itu Islam berjuang bukan karena NKRI, tetapi karena agama Islam itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dipahami tiga-tiganya pertanyaan, ya? Yes. Suasana hari ini semacam tumpukan kemarahan yang tidak bisa diucapkan.
Kenapa? Karena cara kita mengucapkan harus kita pilih bahasa supaya tidak potensial jadi delik, dituduh makar, memprovokasi itu. Jadi bayangkan satu negara demokrasi yang 77 tahun kita rayakan, toh kita masih mengedit kalimat itu. Saya tahu kegugupan kalian teman-teman di sini itu. Tetapi sekaligus kita tahu bahwa memang ini suasana yang mesti kita hadapi. Ada keadaan yang menggoncangkan batin kita, pembunuhan oleh polisi itu, kucing juga dianiaya. Jadi semua itu semacam letupan dari kondisi yang udah rumit, minta ampun. Bagaimana mengurai itu? Saya kasih sedikit optimisme. 2 minggu lalu ada gerakan buruh, 1 juta buruh di seluruh Indonesia dipimpin oleh Jumhur Hidayah gitu. Diperlihatkan bahwa nggak ada hal yang menegangkan di situ. Sangat mungkin juga karena polisi lagi sibuk membenahi dirinya sehingga dia nggak bisa halangi gerakan buruh di situ tuh. Tapi sekaligus kita tahu di belakang gerakan buruh itu ada ide keadilan sosial, ada keinginan untuk merasakan hak buruh atas kesejahteraan yang hari-hari ini nggak mungkin dipenuhi oleh pemerintah, oleh kekuasaan. Jadi masyarakat sipil punya kemampuan untuk mengorganisir kekuatan. Nah, kita sebetulnya kalau kita mau jujur, mari kita persiapkan satu sistem masyarakat sipil yang bisa dikomandoi oleh pikiran. Ini persiapan. Kalau kita bikin hitungan misalnya, kita setelah kemerdekaan kita bicara tentang NKRI harga mati itu. Ya, itu sinyal fatalistis. Kalau ditanya NKRI harga mati, kapan matinya tuh? Kalau terjadi perang di Cina Selatan atau perang Indo-Pasifik lebih luas lagi, konflik ketegangan Cina Amerika itu meledak di Taiwan, lalu muncul ide agar supaya Indonesia itu disuruh memihak proksi Amerika atau proksi Cina. Kita bilang kita non-blok. Oh, itu non-blok itu istilah yang diketahui orang sekarang tuh. Karena kepemimpinan non-blok artinya profil dalam negeri kita mesti kuat. Orang nggak lihat Presiden Jokowi punya kemampuan untuk diplomasi internasional. Jadi kalau dalam 2 bulan ke depan terjadi ketegangan di Cina Selatan dan di Indo-Pasifik, lalu armada ke-7 Amerika turun dari USS Ronald Reagan turun dari Filipina ke arah Singapura, lalu dia naik ke arah Okinawa, yang dari Okinawa turun ke arah Malaysia, menyeberang ke selat menuju Australia, pangkalan di Darwin. Kita dijepit di Laut Cina Selatan dan di muara Pasifik. Dalam 14 jam hitungan intelijen Indonesia lumpuh. Karena itu jalur kita masih impor daging dari Brasil, kita masih impor jagung dari Argentina, kita masih impor obat-obatan dari Taiwan, segala macam tuh. Jadi Indonesia sangat rapuh secara geopolitik. Lalu di atas Pasifik Amerika bilang ini non-fly zone. Pesawat apa yang lewat di situ kita tembak itu. Berhenti seluruh jalur eksploitasi dan jalur distribusi bahan pokok kita termasuk energi BBM itu. Jadi kita rapuh di situ. Sementara di dalam negeri nggak ada satu lembaga yang masih bisa kita hargai. Jadi kalau kita lihat dari atas, Indonesia memang bakal lumpuh. Nah, kalau kita bayangkan bakal lumpuh, kita perkuat kondisi masyarakat sipil hari ini dengan memperbanyak kesepakatan informal antar kita. Hentikan rasisme, hentikan rasialisme, fokus pada kemiskinan. Kan itu yang harus kita persiapkan. Bahaya sekali kalau kita terpecah pada saat yang sama potensi kepemimpinan itu tidak di tangan kita. Kita ingin ada dealer, kita ingin ada leader, tapi yang ada sekarang dealer semua. Susah. Ya, percakapan semacam ini mengikat kita pada satu kesepakatan. Indonesia tidak boleh dilumpuhkan hanya oleh ambisi politik 2-3 orang. Ya, sekali lagi saya percaya bahwa apa yang kita bicarakan di sini akan tumbuh menjadi kesepakatan umum. Dan saya bolak-balik ke semua universitas di daerah itu, semangat untuk menemukan kembali Indonesia menyala-nyala. Jadi izinkan saya berceramah terus, Pak Abdul Somad berceramah terus, dan kita ingin pastikan bahwa negeri ini bisa dituntun kembali oleh akal pikiran. Janji itu akan saya penuhi, dan kalau saya tidak penuhi, maka ikuti langkah saya. Artinya,
Kalau pemerintah tidak bisa penuhi janjinya untuk membuat masyarakat sejahtera, kita lakukan langkah tadi, LBP, Liga Boykot Pemilu itu. Itu lebih masuk akal daripada kita titipkan aspirasi kita pada baliho-baliho yang mukanya aja besar tapi otaknya kecil. Terima kasih. Tahun 80-an, emak-emak di gang rumah tempat saya tinggal itu habis sholat maghrib sangat antusias menghidupkan radio, menunggu babat tanah leluhur Arya Kamandanu, Mak Lampir. Lalu kemudian tahun 90-an mulai terjadi perubahan, mereka mulai mengikuti Sengsara Membawa Nikmat, lalu kemudian Siti Nurbaya. Dan sekarang 2020-an terjadi perubahan yang luar biasa, tidak sandiwara radio, bukan sinetron TV, tapi true story. Episode per episode dari Barada E, Barada F, Barada J, Barada K, Barada X, Barada Z yang tak pernah selesai. Saya sebetulnya mau ngisi ceramah, tausiah, pengajian, didekatkan dengan Bung Rocky ini ya jadi begini jadinya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ada episode kehidupan yang menjadi tontonan dan menjadi hiburan bagi orang yang sedang dalam kesulitan minyak goreng, kesulitan, ada seperti kepuasan, itu bisa kita baca di komen-komen itu. Ada seperti kepuasan sekali mendapatkan berita luar biasa. Tapi jangan lupa, kenapa ini? Kenapa bisa muncul? Kenapa bisa tidak tertutupi? Padahal semua seperti sudah berkolaborasi yang begitu indah dengan konferensi pers yang sempurna, perfect. Kenapa bisa batal itu semua? Karena ada seorang ibu yang menjerit, dia minta itu peti dibuka. Amang, buka! Mahasiswa tidak berani. Jadi adik-adik mahasiswa, kalau kalian tidak punya kekuatan tenaga dan suara untuk berteriak seperti ibu dari Joshua Huta Barat, serahkan aja ini kepada mak-mak. Ada kekuatan ibu yang luar biasa. Hilang takutnya, hilang sakitnya. Kenapa? Karena dia yang membesarkan anak itu. As-sakitu anil haq. Dan beberapa hari setelah itu yang memposting itu siapa? Tantenya, bibinya, lagi-lagi perempuan. Ustaz mentang-mentang banyak ibu-ibu semangat lalu puji ibu-ibu. Saya bercerita fakta, data, dan saya sedikit terpengaruh dengan Bung Rocky tadi. Dalam salah satu kitab, Imam Nawawi mengutip pendapat Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa kata beliau? As-sakitu anil haq syaitan akhras. Diam melihat kebatilan, menginjak kebenaran, maka itu adalah setan bisu. Sudah setan bisu. Bagi siapa yang belum pernah ketemu setan, belum ketemu ke setan bisu, lihatlah orang diam. Diam. Lalu bagaimana sekarang standar kebenaran dengan tidak benar, betul dengan batil, batil dengan betul begitu tipis. Kalau dilakukan oleh orang terkenal, dilakukan oleh orang banyak, dilakukan oleh orang kaya, dilakukan oleh orang punya kekuasaan, dia betul. Kalau dilakukan oleh orang yang tidak punya apa-apa, dia batil. Saya khawatir karena kita diam, nanti orang menyangka yang betul itu batil, yang batil itu betul. Saking banyaknya orang batil merasa betul, lama-lama orang betul merasa batil. Salah seorang sahabat saya bekerja di rumah sakit jiwa. Lalu kemudian dia bercerita ada tamu, temannya datang. Datang ketika di depan pintu gerbang, di dekat security ada seorang pasien. Pasien itu bertanya ke tamu ini, "Bapak gila ya?" "Saya waras, kamu yang gila," dia bilang. Lalu kemudian dia pun masuk ke dalam, di tanah lapang ketemu dengan beberapa pasien. Masing-masing mereka nanya, "Bapak gila ya?" "Sudah lama masuk sini." "Saya waras, kalian yang gila." Gak berapa lama pas mau masuk pintu kantor pimpinan ketua kepala rumah sakit jiwa, tiba-tiba sekelompok pasien tepuk tangan. "Orang gila, orang gila." Oh. Lama-lama dia ragu, sebetulnya siapa yang gila? Kalau kalian diam dan buzzer tetap terus ngomong, satu orang gajinya paling rendah 3 juta dan dia
satu komen 30.000 rupiah dan kalian tetap diam tidak menggunakan handphone itu, maka sesungguhnya dunia belum kiamat, tapi isinya sudah terjadi kiamat yang cukup lama. Dari mana kami bisa dapat kekuatan ini? Kami masih tetap berjalan. Habib Rizik Syihab masih tetap berjalan. Bung Rocky tetap berjalan. Abdul Somad tetap berjalan. Kurang hebat, dahsyat apalagi larangan, tekanan dan lain sebagainya. Kita tetap jalan. Andai Ustaz Abdul Somad tidak boleh berjalan, saya akan duduk. Kalau tidak boleh ngomong di depan orang banyak, saya ngomong di YouTube. Kalau YouTube-nya ditutup, saya akan nulis buku. Kalau bukunya nggak boleh dicetak, saya simpan. Saya mati, generasi akan datang akan membacanya, insya Allah. Bukankah buku Buya Hamka menginspirasi anak-anak muda saat ini? Padahal dia sudah lama meninggal dunia. Bung, sudah 40 tahun kau meninggalkan kami, tapi buku-buku masih tetap menginspirasi kami. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Bicaralah supaya nanti ketika kau ditanya, pernahkah lidahmu dipakai, pernahkah ujung jarimu dipakai, adakah beberapa giga dari paketmu itu kau pakai, kau bisa mempertanggungjawabkannya di depan Tuhan. Latus alunna yauma idzin anin naim. Saya kalau ditanya, kau sudah bicara Abdul Somad? Sudah. Karena aku bicara itulah maka berbagai macam kesulitan diterima. Tapi ke depan kita tetap optimis. Yang membuat kita bisa hidup itu adalah ada harapan. Orang kalau dia tidak makan, insya Allah dalam 3 bulan dia masih bisa hidup. Kalau dia tidak minum, 3 hari dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah tidak ada harapan, dia sudah mati duluan sebelum malaikat maut datang. Jangan sampai anak muda kita kehilangan harapan. Yang menghilangkan harapan itu adalah kita. Jadi kalau sampai hari ini kami masih berkeliling, masih bicara, kami tidak ingin jadi ketua Muhammadiyah. Kami hanya ingin anak muda punya kepercayaan. Anak muda jangan sampai kehilangan kepercayaan. Dia sangka semua bisa dibeli dengan uang. Dia sangka semua ketakutan. Anak muda jangan sampai hilang masa depan. Anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Orang tua semangatnya tua, yang terjebak di tubuh anak muda. Badannya muda, fisiknya muda, tapi dia sudah terlalu tua. Kita tidak ingin itu. Kita mau anak-anak muda yang tetap bersemangat. Dan di mana tempat anak muda? Tempat anak muda itu salah satunya adalah Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan. Baik, mari kita tepuk tangan meriah buat kedua profesor kita yang luar biasa. Iya, seperti saya katakan tadi, dari awal otak saya itu kosong, jadi saya membuat kesimpulan aja bingung dengan dua profesor ini. Tapi kurang lebih ada beberapa hal yang kira-kira menyangkut soal tema kita, bagaimana menguatkan Islam sebagai elemen politik, elemen yang kuat untuk negara. Kalimat yang menarik adalah mari kita sama-sama peduli untuk memperbaiki pendidikan umat Islam di sekitar kita. Ya. Yang kedua, mari kita perbaiki ekonomi umat Islam di sekitar kita. Beli tetangga, tidak beli di tempat mart gitu ya, tapi kita beli di warung tetangga. Yang ketiga, kita sama-sama perbaiki politik. Terima uang orang-orang yang melakukan money politik, tapi jangan pilih dia. Karena sudah pasti orang yang melakukan money politik pasti akan berbuat hal yang tidak benar ketika memimpin. Ya. Terakhir, Prof. Rocky, Prof. Ustadz, kami mohon kira-kira karena beruntung sekali ada perguruan tinggi yang masih mau menampung kita tampil di panggung ini. Kira-kira apa pendapat Bung Rocky dan Pak Ustadz tentang kampus ini? Yang pertama, yang kedua, Pak Ustadz, kurang afdol rasanya kalau kami tidak mendapatkan doa dari Pak Ustadz sebagai akhir daripada pertemuan kita kali ini. Ya, silakan. Oke, sekarang ada situasi di mana seluruh kampus besar itu kehilangan kepercayaan karena ketiadaan
yang biasa disebut kejujuran berpikir. Saya bertahun-tahun ngajar di Universitas Indonesia dan saya nggak lihat bahwa dosen itu mampu untuk memberi sugesti pada anak muda untuk tampil sebagai pemikir tuh. Karena kebanyakan mahasiswa juga merasa lebih baik menyelesaikan kuliah ketimbang ikut dalam demonstrasi. Tetapi kehidupan kita hari ini digoda oleh pikiran mak-mak, dan banyak anak muda sekarang yang merasa rendah diri kalau dia tidak membackup mak-mak itu. Jadi sekali lagi saya anggap bahwa kampus ini adalah prototip dari sebuah institusi yang ada di gang sempit bahkan, tapi berpikiran lebar itu intinya. Jadi kita ingin lebih baik kampus itu bekerja untuk memperpanjang jalan pikiran, bukan mengikuti Pak Jokowi yang sedang memperpanjang jalan tol. Itu nggak ada gunanya tuh. Jadi selalu ada trade off antara keinginan untuk menghasilkan pikiran dan ketidakmampuan kekuasaan hari ini untuk membaca arah sejarah tuh. Sejarah hanya bisa dituntun oleh pikiran yang jernih. Itu poinnya. Terima kasih. Dan selanjutnya saya juga minta doa dari Ustadz Abdul Somad. Kalau ada mahasiswa berpikir nggak usahlah pokal-pokal, nggak usah ribut-ribut, yang penting nilai tinggi IP 4, selesai mata kuliah, KKN, habis itu kerja, setelah kerja punya rumah, punya mobil, nikah, punya anak, liburan. Apa beda kamu dengan kucing Anggora? Bagus kalau tak usah jadi manusia, jadi ikan mas koki aja. Kasih pelet, kasih pelet, kasih pelet, mati listrik, mati, selesai. Man makes story. Manusia yang bisa menciptakan sejarah. Jadi terkadang banyak orang berpikir simple, dia semuanya mau instan. Sedangkan mie instan pun tetap juga dimasak pakai air panas. Kenapa kamu mau instan? Jadi apa yang dicari Abdul Somad itu? Saya nggak nyari apa-apa. Orang tidak akan menuduh saya mau jadi apa-apa. Itu dia keliling ke sana kemari, mau ngobrol, mau jadi ini, mau jadi itu. Orang wakil presiden aja saya tolak. Saya sampai mati jadi ustadz. Jadi kalau ada rektor, dekan, wakil rektor, ketua jurusan yang takut ngundang Bang Rocky, kalian gak usah seminar, gak usah capek-capek, gak usah mikir, gak usah undang motivator. Datang aja ngobrol-ngobrol dengan rektor ITB Ahmad Dahlan. Nanti insya Allah pulang dari ITB Ahmad Dahlan, kalian punya keberanian untuk ngundang kami berdua. Langsung doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, letakkan kasih sayang dalam hati kami, sehingga andai kami berkata, berbuat, itu semua berangkat dari rasa kasih sayang karena ingin menyelamatkan negeri ini, ya Allah. Engkau yang mengarahkan hati, Engkau yang membolak-balikkan hati. Kuatkan, kokohkan hati kami dalam kebenaran. Berikan kami semangat untuk memperjuangkannya, menebarkannya. Jadikan kami orang-orang yang mengikut jejak para pendiri bangsa ini, menjaga